Pertanian tidak lagi hanya tentang menanam dan memanen. Di tengah perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatnya kebutuhan pangan, sektor agribisnis dituntut untuk bertransformasi. Inovasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu inovasi yang berkembang saat ini adalah sistem hidroponik, sebuah metode budidaya tanaman tanpa tanah yang menawarkan berbagai keunggulan. Untuk melihat lebih jauh penerapannya, kami melakukan observasi langsung kepada salah satu usaha hidroponik. Mengenai inovasi dan juga sistem yang digunakan dalam hidroponik ini. Kira-kira inovasi utama yang diterapkan dalam sistem hidroponik ini dibanding pertanian konvensional bagaimana? Pastinya ya paling kalau untuk di sistem hidroponik ya paling ya karena sama-sama kita ketahui hidroponik ini kan kita itu ya menerapkan teknologi ya menggunakan alat-alat terkini pastinya ya kan seperti mesin pompa air apa segala macam alat ukur semua menggunakan sistem eh, ya salah satu sistem hidroponik seperti yang tadi di atas itu sistem DFT ya. Kira-kira kan di dalam sistem hidroponik ini sudah tentunya pasti memiliki masalah. Kira-kira masalah yang sebelumnya yang paling terasa dalam menjalankan sistem hidroponik ini bagaimana? Budidaya setelah kita budidaya, nah itu baru muncul masalah. Paling yang ada itu masalahnya tetap masalah umum terhadap budidaya tanaman itu ya pasti adanya HPT, hama penyakit tanaman. Itulah pasti masalahnya di situ. Kalau solusinya itu bagaimana? Kalau solusinya, kalau bahasa pasarnya dapat di jalan. Karena kan yang namanya seiring kita juga belajar tentang tanamannya, pasti dapat solusinya gitu kan. Nah apalagi saat ini yang namanya hidroponik itu kan dikenal jauh dari kata pestisida kimia. Itu kan. Jadi yang namanya kami sebagai petani hidroponik ya memikirkan bagaimana caranya jangan sampai menggunakan pestisida kimia itu. Walaupun ya kalau misalkan sudah melewati ambang batas ekonomi, udah hancur nih nggak bisa lagi nih harus dipakai nih pestisida kimia baru dipakai. Kalau memang untuk pencegahan tidak sampai menggunakan pestisida kimia. Disitulah solusi yang harus dicari. Berarti untuk menggunakan pestisida itu digunakan jika seperlunya aja atau sudah mepet gitu. Benar. Sistem ini sudah tentunya pasti memiliki efisiensi dalam sistem hidroponik ini. Seperti penggunaan air atau lahan atau biaya produksi itu seperti apa? Oke, kalau penggunaan air efisiensinya sih kalau penggunaan air ya kita pakai air apa aja itu bisa kan. Yang penting sesuai dengan ketentuannya, karena kan ada juga itu ketentuan yang bisa kita pakai air yang bisa digunakan di hidroponik. Kalau efisiensi lahan seperti di atas itu termasuk salah satu efisiensi lahan, ya kan? Apalagi kami di atas itu ya seperti yang lihat di video tadi kan, itu kami menggunakan sistem yang
deret tangga ke atas kan, Deret ke deret ke atas gitu kan, itu kan termasuk salah satu efisiensi juga. Lalu kalau untuk pemanfaatan limbahnya itu Bang? Limbah. Oke, kalau limbah di hidroponik itu palingan kalau kasusnya itu penanaman sayur paling sisa sortasi. Ya, sisa sortasi atau sisa akar. Gitu kan. Akar kan harus dibuang, terkadang ada yang akar dibuang atau ya daun-daun jatuh gitu kan, atau daun yang memang gak layak untuk dijual jadi disortasi. Nah, itu palingan limbahnya itu apa? Dibuat jadi kompos. Bisa jadi kompos limbahnya. Bisa. Taruh sama daun-daun. Bisa. Hidroponik ini bisa meningkatkan nilai jual atau pendapatan dibanding metode yang biasa. Di hidroponik itu dianya kan untuk saat ini harga jualnya kan berbeda, bener kan? Harga jual berbeda walaupun hidroponiknya diletak di pajak di pasar konvensional biasa, tradisional biasa itu, tapi kalau udah dibilang ini hidroponiknya pasti harganya berbeda gitu kan, karena tingkat kebersihannya juga kadang-kadang tingkat ya tadi penggunaan pestisida kimia yang berkurang itu. Nah, jadi kalau untuk sekarang untuk meningkatkan tingkat ekonomi tadi ya. Nah, itu kalau untuk sekedar menambah kayak punya lahan kecil ya tambah-tambahan lah gitu kan, bahasanya itu bisa. Tapi kalau untuk skala besar mungkin hanya orang-orang yang punya modal besar juga yang bisa membuka usaha hidroponik ini. Kalau produk olahan ini kan sebenarnya bonus dari kalau kita hanya punya lahan sedikit. Kalau misalkan kita jual sayur segar aja, ini hasilnya nggak terlalu gitu kan. Jadi kalau misalkan kita olah, tingkat ekonomi meningkat. Nah, salah satu solusinya ini. Kalau hidroponik ini Bang, untuk inovasi keberlanjutan atau inovasi kedepannya itu bisa nggak menurut Abang sendiri sebagai petani hidroponik ini bisa mendukung ketahanan pangan? Kalau mendukung ketahanan pangan pasti, karena inovasinya itu ya kemungkinan karena dianya bisa digunakan tanpa tanah, juga di lahan yang sempit juga bisa, yang penting dapat cahaya matahari. Jadi ya untuk di perkotaan urban farming itu pasti sebagai salah satu ketahanan pangan juga sih. Sebagai sebuah inovasi, hidroponik menawarkan efisiensi dalam berbagai aspek. Penggunaan air yang lebih hemat, tidak memerlukan lahan luas, serta mampu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang berlebihan. Dari sisi lingkungan, sistem ini lebih ramah karena meminimalisir limbah dan penggunaan sumber daya. Dari sisi ekonomi, hidroponik memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dengan hasil yang lebih berkualitas dan bernilai jual tinggi. Sebagai mahasiswa agribisnis, kami melihat bahwa inovasi tidak harus selalu besar dan kompleks. Hidroponik membuktikan bahwa satu perubahan kecil dalam sistem dapat memberikan dampak yang luas. Satu inovasi bukan hanya solusi, tetapi awal dari perubahan. Dan dari satu inovasi akan tumbuh 1000 harapan untuk masa depan agribisnis yang berkelanjutan.